Sejumlah temuan sejarah terkait masa kerajaan Sriwijaya menyebutkan pada masa itu Raja Sriwijaya yang masa itu berkuasa tetap menghormati rakyatnya yang beragama memeluk agama lain selain Buddha. Dosen IKIP Unsri Retno Susanti menerangkan hal itu pada salah satu seminar yang digelar di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Menurut dosen sejarah itu, dalam riwayatnya Raja-Raja Sriwijaya sangat tegas dan kukuh untuk hal-hal terkait pajak pada rakyatnya, namun toleran pada keyakinan berbeda rakyatnya. Hal lainnya pada era kedaulatan Sriwijaya yang beragama Buddha itu, semua pemeluk agama bisa berdampingan walau beda kepercayaan. Dibuktikan dari Arca Bodhisatwa Avalokiteswara yang dibuat pendeta Hindu yang dihadiahkan untuk umat Buddha. Bukti toleransi lain berlanjut ketika Maharaja dari Kerajaan Sriwijaya mengirim surat ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa tahun 717 sampai 720 Masehi di Kekhalifahan Umayyah. Isi surat itu pesan adanya kiriman dari Sriwijaya sebagai tanda persahabatan. Juga permintaan pengiriman mubalik untuk mengajarkan Islam dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. Artinya kan memang penguasanya nggak otoriter kan, memang nerima apapun agama sepanjang bahwa itu baik untuk rakyat, ya kan gitu. Kalau menurut saya sih, memang walaupun ada sih di sisi lain kan kerasnya Raja-Raja Sriwijaya, apalagi terhadap pajak-pajak, harus keras kan orang-orang itu, orang-orang yang nggak mau bayar pajak kan. Tapi kalau untuk agama luar biasa. Apalagi kan kalau misalnya dikatakan mana sih pusat kerajaan Sriwijaya, kalau menurut sumber sih katanya ini ya, orang Buddha itu kan nggak boleh rumahnya itu lebih baik dari rumah ibadahnya kan. Namun Raja Sriwijaya akhirnya memeluk Islam atau tidak, belum ada petunjuk temuan-temuan yang menerangkannya. Surat Raja Sriwijaya pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu berdasarkan naskah Fatimi yang diterbitkan Islamic Research Institute, International Islamic University di Islamabad tahun 1963. Purwantoro, Kompas TV, Palembang.